Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sallallahu alaihi wa sallam subhana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Allah ta'ala akramana Allah wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Jadi pada kesempatan yang lalu kita sudah menyampaikan mengenai masalah sejarah insyaallah tentang Islam jamaah. Sebelum ini ada sesi berikutnya insyaallah pada selanjutnya. Tapi biar kita diakui yang fokus di belakang Allah, yang kita rahmatahu wa yarhamuna adabah, selalu mengharap rahmatan Allah dan takut terhadap siksa Allah. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah nikmat Islam, iman dan ihsan yang insyaallah kemarin sudah kita kupas sedikit ya tentang iman, Islam, iman dan ihsan. Dan nikmat ini betul-betul kita syukuri karena nikmat Islam ini, apalagi Islam yang benar itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Innallaha yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah hanya mengkhususkan rahmat Islam ini kepada orang-orang yang dikhususkan. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti dina ila man ahabba. Faman aqallahu dina faqad ahabba. Allah itu memberi kenikmatan dunia itu kepada orang yang disenangi dan tidak yang disenangi. Semua dikasih oleh Allah. Tapi Allah tidak memberikan hidayah atau pemahaman agama yang benar kecuali kepada orang-orang yang benar-benar dicintai Allah. Jadi itu sedikit pembukaan dari Ana untuk mengawali pembahasan materi pada malam hari ini. Ana ingin mengingatkan suatu peristiwa yang sangat agung, yaitu peristiwa pada saat Hajatul Wada. Apa itu? Peristiwa Haji Wada, di mana Nabi Muhammad SAW pada saat itu menyampaikan khutbah terakhir di hadapan 30.000 umat Islam pada saat itu di Padang Arafah pada tahun 9 kutipannya nanti langsung menyinggung kepada kami. Jadi pidato ini adalah ibaratnya pesan-pesan terakhir, pesan-pesan yang penting, pesan-pesan yang inti. Insyaallah akan kita bacakan ini. Ya ayuhan nas, isma'u qawli, innamal amwalakum wa aqradakum wa dima'akum haramun alaikum kahurmatikum yaumikum hada wa sahrikum hada wa miladikum hada. Wa qala Allah ta'ala yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu lakum nikmati wa raditu lakum Islam dinan. Taraktu fikum amroini lan tadinu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatin nabi. Masyaallah muslimin, itu adalah sedikit kutipan dari khutbah Nabi pada saat peristiwa yang agung, peristiwa Hajatul Wada. Pada saat itu sahabat Nabi yang peka itu yang menemani Nabi itu Umar, Utsman, Abu Bakar itu menangis. Ini kok seperti khutbah perpisahan ini. Udah seperti orang selesai gitu. Itu yang bikin beliau menangis. Apa isinya coba? Isinya ini juga berhubungan dengan kemarin kajian kita kemarin yang dari Ustaz Izzuddin Al-Alim LC. Persis beliau pada saat kemarin kita mengupas tentang kezaliman. Ini dari dia di sini insyaallah. Jadi ya ayuhan nas, hei manusia, isma'u qawli, dengarkanlah ucapannya. Dengarkanlah. Innamal amwalakum, sesungguhnya harta kamu, wa dima'akum, dan darah kamu, wa aqradakum, dan rahasia kamu, aib kamu, itu haramun alaikum. Itu semua haram. Haram ini maksudnya tidak boleh diambil, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh
dianiaya. Jadi kemarin Ustaz Izzuddin kali ini juga menyampaikan bahwa yang pertama adalah harta. Harta secara Islam ini, sesama mukmin secara Islam tidak boleh diambil. Mencuri tidak boleh, termasuk kezaliman. Kemudian yang kedua adalah amwalikum wa dima'akum, darah itu haram. Sesama muslim diharapkan untuk saling membunuh, apalagi menghalalkan darah. Ya. Harta tidak boleh diambil, darah tidak boleh dihalalkan. Yang ketiga adalah akrodukum itu rahasia aib, tidak boleh disebar kemana-mana. Kalau kita mengetahui aib atau kejadian orang lain, biarkan itulah menjadi rahasia dia dan rahasia Allah. Kita sebagai umat Islam tidak boleh mengumbar dan sebagainya. Itu kemarin yang diterangkan itu kan bentuk kezaliman. Nah, dari ini saja ada dua yang dari pengalaman di Islam Jamaah dulu yang dilanggar. Yang pertama adalah amwalakum, harta kami itu diambil tidak secara syar'i. Nanti kita akan bahas. Yang kedua adalah wajibah. Jadi kita tuh menghalalkan darah. Yang di luar dari golongan kami itu ibaratnya kalau ini bukan darah hukum, boleh seperti itu dilakukan. Insya Allah seperti itu kepahamannya. Itu haramun alaikum, itu haram kata Nabi. Kekaromannya lipat tiga. Takul manikum yaumikum hada, seperti haramnya hari ini, itu hari tasyrik, jadi hari yang haram. Wasahrikum hada, di bulan yang haram, ini bulan Dzulhijjah ya, bulan yang haram, double lagi. Wabiladikum hada, tanah yang haram ini, tanah Arafah ya, termasuk tanah yang haram. Jadi itu benar-benar haram, lipat tiga kali. Jangan sampai dilanggar, tapi dilanggar pada ajaran-ajaran kami. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Khotbah selanjutnya Nabi menyinggung tentang surat Al-Baqarah, yaitu yauma akmaltu lakum dinukum. Yauma hari ini akmaltu, telah menyempurnakan kami Allah dinukum kepada agama kamu sekalian. Wa atmamtu lakum nikmati, wa atmamtu lan telah menyukupkan kami lakum pada kamu sekalian nikmati pada nikmat-nikmati. Wa raditu lakum Islam madina, wa raditu dan kami sudah ridho Allah itu Islam pada agama Islam, ad-dina menjadi agama. Masyaallah muslimin, dari khutbah ini sesungguhnya agama Islam itu telah selesai syariatnya, sudah sempurna syariatnya, ya, sudah sempurna. Makanya di berbagai perguruan tinggi, pendidikan maupun madrasah, di mana-mana membagi syariat itu ada 4. Seperti insya Allah sudah kita terima hard copy-nya ya, selebaran kami. Itu adalah pembagian syariat yang makhluk, semua orang tahu, ya. Dan pembagian syariat yang seperti ini kita di dalam Islam Jamaah itu tidak mengenal. Makanya di situ terjadi adalah penyimpangan. Yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah pembagian syariat yang pertama, yaitu masalah akidah. Yang pertama itu akidah. Jadi ibarat rumah ini, akidah itu pondasi. Nah di dalam akidah itu adalah iktikad. Iktikad itu ya keyakinan. Jadi orang itu harus yakin dulu, harus punya keyakinan dulu. Itu pondasinya. Bagaimana agama tidak dibangun dengan keyakinan? Nah, iktikad atau keyakinan itu kurang lebihnya, intinya atau di dalamnya adalah rukun iman. Yang pertama itu adalah iman kepada Allah, yakin betul kepada Allah. Kemudian dan selanjutnya kepada malaikat, kitab-kitab, hari kiamat dan surga. Dan kurang satu insyaallah kepada Nabi insyaallah kurang penting ya, kepada Rasul ya, kepada Rasul Qadar dan Qadar. Ada 6. Dari 6 ini ada yang paling penting,
paling diprioritaskan yaitu iman kepada Allah, yaitu tauhid yang kemarin sudah kita bahas. Insya Allah belum lupa ya, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah, ifradullah fil ibadah, rububiyah, ifradullah fil khalqi wal mulki wal itsbat. Ya, insya Allah cuma mengulang kemana. Kemudian tauhid asma wa sifat. Masuk muslimin, yang terjadi sekarang ini adalah banyak sekali yang terarah kesyirikan. Karena kita kemarin sudah membahas tentang tauhid, kita sekarang sedikit membahas tentang lawannya tauhid, yaitu kesyirikan. Kalau tauhid mengesahkan Allah, kalau syirik menduakan Allah. Dalilnya lain asroka lain batona amalumu adalah kepunan minal khosirin. Kalau kamu syirik, amalmu semua rugi dan kamu menjadi orang-orang yang rugi. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik, ya. Dan Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang yang syirik. Nah, ini dosa syirik ini adalah sangat penentu surga dan neraka setelah di tauhid dan syirik ini. Dan kebanyakan di kebiasaan yang mungkin kita waspadai adalah seringnya kita bertawasul. Misalkan ada kuburan maupun pohon-pohon keramat, kita meminta, ini hati-hati. Kita sering minta bahwali yang orang soleh, mohon saya didekatkan kepada Allah. Ini sudah level-level kesedihan dan kita tidak seperti itu. Di dalam Al-Quran seperti ini disifati oleh dua ayat, antara lain haulai sufahauna indallah. Mereka itu berdalil, mereka orang-orang soleh itu sufahauna, jadi penolong-penolong kami di sisi Allah. Itu dalil mereka. Ada juga yang mensifati bahwa mata butuh illa liquribuna ila qawizulfa. Aku tidak menyembah mereka itu kecuali mereka bisa mendekatkanku kepada Allah dengan yang lebih dekat. Jadi padahal Allah tidak memerlukan seperti itu. Kalau kita meminta kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, langsung kepada Allah. Faidah salah kalau ibadi ani qalu inni qarib da'wat da'i dadaan. Allah sudah menunjukkan pada saat hambaku itu tanya kepada aku tentangku, di mana aku? Jawablah Muhammad, inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Allah itu dekat. Di mana? Allah itu dekat. Jadi kita langsung beribadah, berdoa kepada Allah. Dakwah da'i dadaan. Aku menyambut, aku mendengar orang yang berdoa. Tidak perlu perantara, tidak perlu tawasul. Itu adalah mengapa ini saya tekankan, karena ini akidah. Akidah. Nah, akidah itu para ulama menyebutnya adalah usul. Usul itu pondasinya, akidahnya. Kemudian pembagian yang kedua adalah ibadah. Ibadah ini sebenarnya ada dua, ibadah mahdoh dan ghairul mahdoh. Kalau ibadah mahdoh ini ya kurang lebihnya adalah rukun Islam. Ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau ghairul mahdoh itu apa saja yang Allah ridho. Jadi senyum kepada saudara itu Allah suka, Allah ridho, itu ibadah. Menyingkirkan batu di jalan, Allah ridho, ibadah itu semua saja tanpa yang disyariatkan secara terperinci. Allah meridhoi, itu adalah bentuk ibadah. Itu adalah salah satu pengertian dari ibadah. Dan di para ulama menyebut ibadah ini adalah furu'. Masuk muslimin, furu' ini cabang. Ibarat fondasi bangunan, cabang-cabangnya, dinding-dindingnya, dinding-dinding yang ke atas ini. Tetapi kan ini harus dibangun di atas usul atau fondasi yang kuat. Fondasi-fondasi. Nah, ini kaidah yang penting antara usul dan furu'. Kalau usul ini tidak ada sengketa, tidak ada perselisihan, harus itu semua Islam harus di sana. Tetapi kalau furu' itu ada perselisihan, dan itu diperbolehkan.
Salah satunya adalah wujudnya itu ada mazhab ya, imam-imam mazhab itu antara mazhab satu dan satunya mungkin ada 4 mazhab itu cara beribadahnya berbeda. Misalkan cara sholatnya, mohon maaf, ada yang di atas lurus pundak, ada yang lurus telinga dan lain sebagainya. Itu jangan menjadikan kita berpecah gitu. Biarkan saudara kita mengamalkan itu karena memang itu juga ada dalilnya. Kalau di Islam jamaah dulu tidak seperti itu. Di dalam jamaah itu kalau sholat kalau nggak begini berarti enggak. Terus itu yang lain salah. Itu karena mereka tidak memahami furu. Jadi furu itu adalah satu sisi di mana ada 1000 sisi yang kita tidak tahu. Dan itu diperbolehkan. Jadi kita tidak boleh mencela ataupun memvonis orang-orang yang dalam ibadahnya itu berselisih terhadap kita, misalkan cara sholatnya dan lain sebagainya. Yang penting selama ada dalilnya, ada dasarnya, boleh. Jadi Islam itu sebenarnya sangat toleran sekali. Jadi hanya Islam yang fanatis, yang fanatis, yang ekstrim, yang merasa dia paling benar. Ibadah kalau nggak gini salah. Ada suatu ketika di pusat Islam jamaah itu ada tamu ulama Mekah. Pada saat sholat sama imam kami yang di dulu itu tidak boleh mengimami. Bagaimana orang itu ulama Mekah? Waktu itu adalah wakilnya Syekh Abdul Rahman As-Sudais ke situ. Tidak boleh mengimami. Katanya apa? Ini menunjukkan pengetahuan tentang furu yang sangat benar. Ayo, coba, tidak penting. Ayo, kaya mau ngomong imami sama. Wong sholat kayak medune dengkule disik kan. Loh, ini kan orang kalau nggak tahu kan nanti diketawakan orang jamaah Islam jamaah itu. Nah kalau mazhab Hambali memang seperti itu, turunnya kakinya dulu dan ada jalannya. Kita tidak boleh mentakdir seperti itu. Itu orang justru orang yang seperti itu nggak tahu agama, menjauh. Orang yang dulu seperti itu orang top loh. Orang top yang di Islam jamaah seperti itu aja tidak tahu. Rumah saya kayak orang ibadah, orang ini merasa ini dibentuk. Padahal memang seperti itu. Mazhab mereka para masyayikh bukan itu maksudnya Hambali. Kalau dulu sholat, bergolnya dulu. Kita nggak boleh mencela. Kalau kita pengen mau betul-betul untuk diri kita cukup kita cari dalil yang paling kuat, kita amalkan sendiri tanpa mencela orang lain. Gitu. Islam seperti itu. Islam sangat toleran sekali, sangat sangat damai sekali. Tidak boleh fanatisme dan lain sebagainya. Baik, kami lanjutkan karena intinya belum sampai ya. Yaitu yang ketiga adalah muamalah. Muamalah ini hubungan manusia dengan manusia. Manusia dengan manusia, antara lainnya banyak sekali ya. Ini contoh di sini jual beli, pernikahan, perceraian dan lain sebagainya. Nah, kita lihat nomor 5 ada jamaah di situ. Jamaah itu perkumpulan, ya. Atau kalau dulu namanya kalau khalifah itu ya kemaslahatan umat. Jamaah dalam arti yang sebenarnya ya ada khalifah, ada amirnya, ada rakyatnya. Itu kaitannya dengan kemaslahatan umat. Berarti jamaah ini hubungan manusia dengan manusia atau manusia dengan Allah kira-kira? Manusia dengan manusia. Dan misalkan kita mau masuk surga, itu tergantung hubungan kita dengan manusia atau hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah yang menentukan. Walaupun memang dosa-dosa terhadap sama manusia ada perhitungannya, tetapi yang paling inti kan hubungan kita kepada Allah. Nah ini jamaah. Jadi jamaah itu ya penting, ya wajib, tetapi tidak harus wajib sekali gitu. Ini hanya hubungan kemaslahatan manusia. Tidak. Nah kalau kita lihat ini yang kami tuliskan ini, Islam jamaah itu menggeser poin nomor 5 itu di atas akidah. Ya, poin nomor 5 itu dia digeser ke atas sana. Ini yang saya maksudkan kemarin penyimpangan akidah, Bapak. Jadi mereka
menganggap jamaah ini beriman, mempunyai iman, berdoa itu di atas akidah. Sehingga orang kalau tidak jamaah, walaupun dia akidahnya benar, walaupun dia iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan lain sebagainya, kalau tidak berjamaah ini kafir. Paham insya Allah ya? Insya Allah paham. Ini pergeseran akidahnya di sini. Makanya kemarin pada saat Ana mau menyampaikan, ini adalah akidah al-fasidah, akidah yang melenceng, akidah yang rusak. Akidah seperti ini ternyata kalau kita lihat dari taksim aksariyat, akidahnya pindah ke sana. Makanya walaupun ada orang muslim yang syahadat di luar juga mengerjakan sholat, juga mengerjakan haji, kalau tidak jamaah, karena jamaahnya digeser di atas akidah, di atas ibadah, di atas muamalah, semua mengarahkan di situ. Makanya ini yang dimaksud penyimpangan akidah. Kalau pemahaman yang benar, akidah ini memang tadi tidak ada perselisihan, harus iman kepada Allah, betul iman, itu tasdik bi qalbi, wa qaulan bi lisan, wa amalan bil arkan, seperti kemarin. Nah, ini adalah akidah. Kalau ada orang yang tidak mempercayai satu saja dari 6 ini, itu disebut baru, disebut kafir. Hukumnya orang apa seperti itu ya. Jadi misalkan iman kepada Allah, iman pada Allah, tapi saya nggak iman tuh terhadap Al-Quran, nah itu hukumnya kafir. 6 ini harus begitu loh. 6 ini harus. Nah kalau gimana hubungannya sama orang kafir itu apa? Kalau kita sudah tahu syariat Islam, rukun iman ada, rukun Islam ada 5, kita tahu syariat itu perintah Allah, tetapi kita sengaja tidak mengerjakan itu atau menentang itu juga dinamakan kafir. Bukan menentang jamaah, bukan. Jadi itu, jadi akidah dan ibadah itu seperti itu. Dan di luar ini, kalau kita mau mengkafirkan, itu ada kitab namanya Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam itu merusak keislaman. Itu ada perinciannya, tidak boleh sembarang mengatakan kafir itu. Ada dalilnya apa? Li sohibiyah kafir faqad ba'a biha akadahuma. Ya, am yaqulu li sohibi ya kafir faqad ba'a alaihi akadahuma. Jadi ketika seseorang laki-laki mengatakan saudara dia kafir, khotbah sungguh-sungguh akan membalik itu dengan kalimat itu. Akan ada salah satunya. Jadi kalau kita menuduh teman kita kafir misalnya, itu tuduhan itu kalau dia tidak kafir, kalau dia tidak melakukan tidak melanggar akidah dan ibadah ini, dan dia tidak melakukan nawaqidul Islam, perusak keislaman, itu akan balik terhadap pelaku yang ngomong kafir itu. Makanya dalam hal ini mengkafirkan itu tidak boleh sembarangan. Kalau aliran saya itu sembarangan Pak, walaupun itu dalam hati. Karena kalau nanti mungkin suatu saat kalau kekuatannya sudah apa ya, sudah terpenuhi, bisa seperti itu. Dia mungkin saat ini sudah menghimpun kekuatan sampai batas tertentu, bisa saja mengkafirkan secara sabar. Tetapi saat ini yang dilakukan adalah dia mengkafirkan tetapi dalam hati. Jadi yang saya tadi kemarin sudah saya kisahkan, saya dulu mengkafirkan bapak rumah saya di situ. Kalau Jumatan saya di dekat sana, kalau lihat bapak-bapak itu dalam hati saya, saya minta sampai kemarin orang yang saya seperti di tempat saya minta maaf satu-satu. Karena itu dulu saya seperti itu kafe dibeli masalah. Nah, itu dulu seperti itu. Makanya dengan acara seperti ini, ya teman-teman bisa seperti ini adalah mengobati kami. Kami ini dulu tuh belum mulai dosa karena kami mengkafirkan. Kami itu dulu dalam akidah yang sangat rusak. Mengkafirkan ini loh, kita hukumnya dulu itu benar. Nah seperti ini kita dikasih kesempatan seperti ini, mungkin nanti juga boleh dikasih kesempatan yang lain, termasuk Ustaz kami ini
ini kemarin juga diminta untuk mengisi beberapa masjid klarifikasi ya di Ustaz Yusuf Ali ini. Ali Yusuf ini di beberapa tempat di Cilacap juga. Intinya kami ini dalam rangka mencari kuliah dosa Ustaz ya, karena kita dulu mendoktrin kesesatan, orang yang mengkafirkan orang, dan sekarang kita mencoba mencari kuliah. Barangkali Allah mengampuni kami dengan kita sekarang mencari kuliah dosa. Kalau dulu kami mengkafirkan, sekarang kami mencoba membentengi akidah yang Islam yang belum rusak ini. Jangan sampai masuk ke akidah al-fasidah ini. Ya, jangan sampai masuk seperti ini. Jangan sampai, karena ini adalah benar-benar melecehkan akidah. Padahal selain itu di dalam Islam jamaah itu mudah sekali ngomong neraka. Kamu kalau tidak jamaah surga, tidak jamaah neraka. Golongan itu surga, tidak golongan neraka. Gampang sekali. Padahal Bapak Ibu semua, yang namanya masuk neraka itu ada dua. Yang pertama, memang dia orang kafir. Yang kedua adalah orang iman, orang Islam yang melakukan dosa besar dan Allah tidak mengampuni saat itu, sehingga dia masuk surga sesuai kadar dosanya dulu dihabiskan, tapi habis itu dia akan ke surga. Jadi kalau ahli tauhidnya benar, itu pasti jadi masuk surga, sudah dapat surga. Nah, kalau ada dosa masing-masing ini ada hitungannya. Kalau jadi ceritanya nanti insya Allah dalam satu hadis ada nanti itu namanya Yaumul Hanaf, hari bertemu khusus Allah. Jadi nanti ada di hari hisaban itu orang Islam yang ahli tauhid itu, tauhidnya benar itu, yang melakukan dosa, ada yang dipanggil khusus, dipanggil oleh Allah, dipanggil. Apa ucapan Allah, apa sabda Allah pada saat itu? Ya ibadi, qad fa'altuka hada wa hada fi makan kada wa kada satantuha lakum fid dunya wa akhir lakum fil akhirah fi hada yaum. Itu ucapan Allah. Ya ibadi, hei hambaku, qad fa'altuka kada wa kada, kamu kan dulu akan ini fi makan kada wa kada, di tempat ini kamu maksiat kan dulu, kamu di sini di tempat ini. Satantuha lakum fid dunya, kamu di dunia sudah tertutupi, kamu melakukan maksiat apa sudah tertutup habis. Aku masih menutupi kamu. Wa akhir lakum fil akhirah fi hada yaum. Hari ini kamu ku ampuni. Kata Allah, luar biasa. Kita di dunia ini ditutup dosanya. Coba kalau aib saya diubah, seolah seperti apa? Aib kita ditutup oleh Allah. Di akhirat itu kalau ahli tauhid diampuni. Nah kalau seperti itu sudah itu langsung insya Allah. Tetapi pada saat itu kalau memang ada dosa yang membuat, ya itu memang kita harus bahas di namanya kitab al-kabair, dosa besar itu harus ada pembahasan khusus. Itu memang ada kalanya masuk ke neraka dulu. Tetapi mampir di neraka itu juga tidak sehari dua hari. Dalam Al-Quran itu ahkobar, satu ahkob itu sama berapa tahun Ustaz? 7 hari, ribuan tahun ya Ustaz ya. Itu lama ya, satu ahkob, kadang berahkob di dalam neraka itu. Tapi akhirnya ini nanti masuk gitu loh. Jadi jangan sampai kalau Islam jamaah dulu, kalau juga jamaah itu langgeng di neraka. Dari mana ini pemahaman seperti ini? Sangat betapa jauh sekali kan pemahaman dari mereka. Jadi kita simpulkan, ini ada satu poin yang kelewatan, yaitu akhlak dan adab. Ya, akhlak dan adab ini isinya ya adab ya, akhlak. Tetapi saya ingatkan, ada akhlak yang disejajarkan oleh Allah yang levelnya juga tinggi. Dalam suatu ayat Allah berfirman, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Lanjutannya, wa bil walidaini ihsana. Ya. Jadi akhlak itu ada yang disandingkan dengan tauhid oleh Allah. Karena ini akhlak dan adabnya ini levelnya tinggi.
apa kita wa qadara dan Allah dan memerintah Tuhan Muhammad Allah ta'budu, supaya kau jangan menyembah illa iya kecuali kepada Allah. Ini kan tauhid, nggak boleh menyembah selain Allah. Dia tak tahu itu nih. Gandengan apa? Wa bil walidaini ihsana, dan dengan orang tua kedua orang tua ihsana, gawe bagus atau membagusi adabnya. Jadi adab kita kepada orang tua itu oleh Allah juga ada yang disesuaikan dengan tauhid. Artinya pahalanya besar. Bahkan di ayat bawahnya itu bilang ya tidak boleh bahwa kaulan lahuma kaulan gani, ucapkanlah kepada mereka itu ucapan-ucapan yang mulia. Insya Allah dari penjelasan ini sudah mencakup ya ini syariat Islam. Bisa tanya kemana ya syariat Islam seperti ini, sama semua. Jadi ini yang kita tidak pahami, kita tidak pelajari. Makanya dari awal saya ngomong kita itu salah pendidikan, Ustaz. Tahunya cuma jamaah, berbaiat, taat kepada imam, taat kepada imam. Makanya masa zolim hartanya Islam jamaah itu gimana? Zolim harta ada ke Islam jamaah. Kalau kita kan secara fikih ya, orang Islam itu kan mengucapkan kan 8 Islam dan 5. Kalau jemaah sendiri di luar itu memang enggak gitu. Ya, karena yang diakui Islam itu sebenarnya secara rasional dalam Islam jamaah itu yang digolongannya. Sehingga kalau ada pembagian zakat ya yang diprioritaskan ada di dalam golongannya. Jadi yang di luar itu ya makanya yang di luar itu kafir gitu, mati. Makanya kalau pembagian zakat itu yang dibagi yang sesama internal jamaah atau jamaah Islam jamaah itu. Adapun kalau ada acara-acara kurban, acara-acara apa ya, hari asing itu adalah satu bentuk bitonan. Kalau di si namanya takiyah atau budi luhur, biar ini kita kelihatan baik gimana sih di luar. Ibu pejabat-pejabat kita kasih tuh daging kurban, kita kasih kalau hari raya pencitraan, pencitraan supaya di luar itu kelihatan kita menghormati, padahal di dalamnya ini kan kira-kira seperti itu. Jadi mereka tahu, tetapi untuk kita, saya sekalian menyampaikan masalah zakat. Di Islam jamaah itu zakat itu tidak begitu diurusi. Kenapa? Karena dia mewajibkan pajak. Insya Allah ini pajak nanti bisa ada pertemuan lagi, pertemuan selanjutnya. Insya Allah nanti akan ada pembahasan lagi. Kita mementingkan satu pajak ada di Islam jamaah itu 10% dari penghasilan setiap individu. Jadi misalkan saya bulan ini memperoleh gaji atau istri 1 juta, itu 10% dari itu wajib disetorkan. Makanya untuk perekonomian mereka sangat kuat karena dari anggota-anggotanya itu sudah sangat banyak pemasukan. Itulah yang menjadikan salah satu mereka sampai saat ini solid dan dia mempunyai kekuatan ekonomi yang mencukupi. Insya Allah itu materi tambahan dari anak untuk sesi ke depan. Mungkin ini yang paling menarik ini. Yang ke depan itu adalah perjalanan hijrah sekarang. Kok bisa saya hijrah? Kok saya di dalam itu doktrin kok bisa mas sampai yang sadar seperti itu gimana? Kan masih penasaran gitu? Masih penasaran kira-kira belum cerita ya? Kemarin cerita sejarah, ini cerita penyimpangan. Tetapi mungkin bapak semua, masyarakat muslimin ingin tanya, kok kamu bisa hijrah itu? Kok bisa tahu-tahu pengalaman seperti ini bisa ditinggalkan? Kira-kira mesti kan ada sebabnya. Mungkin nanti juga ada pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lain, tapi kurang lebih akan sama ya. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kita buka forum tanya jawab. Oh, apa enggak Ustaz? Ini sampai saat ini masih berjalan baik atau enggak? Terus yang kedua nih,
ada level-levelnya nggak tuh dalam pengajaran kepada jamaah? Baik, pertanyaannya sangat bagus. Ustaz, yang pertama tadi menanyakan perekrutan sampai atau perkembangan Islam jamaah saat ini masih, Ustaz. Jadi satu-satunya rokyah atau individu Islam jamaah itu diamanati untuk mencari merekrut anggota dari luar. Ya, misalkan yang bekerja di kantor coba mengamanati temannya sekantor misalnya, yang pedagang mengamanati itu setiap saat di apa itu, yang punya keluarga apalagi usahaku amikum naro itu benar-benar selalu diamanati terus seperti itu. Jadi perekrutan itu berjalan terus, dan sebelum ada keluar dari Islam jamaah itu ya ada aja yang masuk, ya walaupun itu 1-2 ya. Nah, harapan kami setelah kami membuka seperti ini tuh umat lebih waspada, tahu umat itu penyimpangan dalam Islam jamaah, sehingga jangan mudah tergiur oleh apa ajaran mereka yang seakan-akan seperti ayo kita kembali, ajarannya seperti ayo kita kembali ke kemurnian Islam, mengaji Quran dan hadis berbentuk jamaah. Adapun bentuk jamaah ini adalah bentuk aslinya Islam. Kan orang ini kan kalau orang awam kalau mendengar seperti itu, dan Nabi dulu yo kayak gini jamaah, imamnya Nabi, royahnya sahabat Nabi semuanya. Dan ini mana ini kok seperti ini? Nah seperti itu ibaratnya. Islamnya benar, betulnya seperti itu. Ngajinya Quran betul, hadis betul. Orang kalau awam ya tergiur Pak. Coba kamu datang sekali begitu datang itu seperti itu, mau ngaji dimarahin. Wah, inilah ngaji paling murni. Kita tahu benar-benar isi Quran. Ya memang, tapi pemahamannya yang nggak benar. Salah, kesempatan Islamnya akan datang. Seperti itu. Jadi perekrutan terus. Buktinya tuh mau bangun masjid di Jalan Kaliwis, bangun lagi. Artinya ya kita harus bergerak. Jadi tambahannya memang tambah banyak. Masih mengekspansi, tetapi yang hijrah ini juga sudah sangat banyak. Jadi mereka itu sering mengklaim waktu sewu waktu siji berapa kan? 1000. Tapi aktualnya ya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi ya, hanya orang-orang yang ya 1-2 dan itu jalan. Dan harapan kita perekrutan yang seperti itu bisa stop, tidak jalan gitu ya. Dengan pemahaman, makanya kita berusaha aja ya, kita tidak ini kita mencoba setiap ini teman kita yang ini Pak Jajat ini juga beliau tukang model di daerah Saliwangi. Pelanggannya itu zaman Ma'ruf Pak sampai jangan mau jual saya korban itu. Wah dia jadi asli Bandung ya. Seperti itu. Karena Ustaz Arti ini juga menyampaikan ke masjid-masjid ini ada. Tapi beliau jam dakwahnya lebih tinggi, lebih senior, jadi lebih bisa melihat ya, menyampaikan, menyeru pada umat. Karena beliau adalah seorang dai bersuka. Gubernur Musollo yang levelnya sudah tinggi. Untuk mengenai level-level itu, ya sebenarnya tidak begitu Pak. Jadi level di dalam Islam jamaah itu ada rokyah biasa. Rokyah biasa itu ya peserta pengajian. Kemudian ada pengurus. Pengurus itu yang mengurusi seperti takmir masjid seperti ini. Ada yang mengurusi. Nanti mereka sering sekali musyawarah. Musyawarah itu ya musyawarahnya seperti kemarin. Biar kena jauh nabi ini guna amat maklum anahu ala taksisi dolar. Mereka membicarakan kesesatan. Gimana ini? Itu ada satu jamaah yang mulai menyimpang. Istrinya belum menyimpang. Gimana caranya menceraikan? Seperti itu. Oh seperti itu. Nah itu ada orang kaya itu. Itu kalau orang kaya itu bisa masuk jamaah, nanti kita bisa dibosi dan sebagainya. Musyawarah kesesatan seperti itu dan seperti itu. Bagaimana caranya ini? Tersium juga ini akidah kita. Bagaimana ini pejabat-pejabat nanti kita kasihlah salam tempel lah, hadiah supaya kita maju kita untuk bisa lancar dan sebagainya. Seperti itu. Itu level pengurus. Ada level mubalik. Mubalik itu penyampai, dai. Seperti Ustaz Ali Yusuf ini adalah penyampai. Dia membaca, mengajarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi yang dulu pemahaman seperti apa? Menyimpang. Tapi ada juga yang level baik, ada yang level namanya keimaman atau ulil amri.
ulil amri itu kalau di itu namanya imam kelompok di dalam satu masjid itu namanya kelompok ya, ini misalkan kelompok jalan dibeli misalkan itu ada satu imamnya ada satu, kemudian itu ulil amrinya ada wakil imamnya di situ, ada pengurus-pengurusnya, dia namanya ulil amri. Jadi seperti itu kira-kira Ustaz. Jadi ada rukyah biasa, kemudian ada pengurus, ada mubalek, ada ulil amri atau keimaman. Nah keimaman yang kecil-kecil ini tunduk pada keimaman yang besar, yaitu pusatnya di Kediri, itu imamnya ada, imamnya namanya Haji Sultan Aulia. Ya, itu adalah imamnya, itu adalah dia adalah anak dari bukan dari pendirinya dulu, muasisnya dulu, Imam Nur Hasan, ya, anaknya. Jadi mereka itu sistemnya seperti apa? Anak ulunya gitu ya, seperti warisan seperti itu. Itu Ustaz, insya sudah bisa menjawab. Mohon tamadun barangkali masih ada kesempatan disambung. Pengalaman ini hanya mungkin tanya kebetulan saja. Saya pernah, dia sebenarnya nggak sengaja, karena saya cukup lama berkawan berminta kerja dengan orang Yahudi, dan mungkin pelatihan tokoh itu. Ya kalau kayak gini ya kayak Pak Ratno, Pak Busan, Pak Kaswan, mungkin termasuk tokoh ya. Saya pernah itu kebetulan bepergian dengan salah satu di antara beliau itu hari Jumat gitu kan, hari Jumat gitu. Itu saya itu sampai setengahnya itu ya mau ribut gitu, karena nyari masjidnya itu nggak ketemu. Mungkin dia waktu di sana kan di Selawi kan agak susah ya, mungkin jarang di sana gitu, di daerah Adiwarna sana mungkin kan nyarinya susah lah, sampai maksudnya udah mau habis ini gitu. Ternyata ya terus ketemu gitu, yang saya kok beda gitu. Salah satunya yang kecil aja, cara mereka memberikan infak itu dilempar ya, mungkin betul ya. Nah itu itu dasarnya apa kok bisa seperti itu, yang misalnya dari saya itu kan jangan banget kayaknya kayak nggak sopan, nggak etis ya, kayak nggak apa gitu. Yang pertama tentang masalah Jumat. Memang mereka itu mengakui bahwa masjidnya itu adalah masjid yang paling suci ya. Karena tapi dalam masalah penghargaan mereka itu punya kepercayaan sesuci itu, mereka merasa yang paling bisa, sehingga dia menyepelekan masjid-masjid di luar. Masjid itu suci gitu. Apalagi belum sama imamnya. Nah imam itu orang jamaah, ibaratnya kata kesombongan, bacaan misalkan. Padahal darinya setelah kami baca itu as-sholatu mafruḍah wajibun ala kulli muslim barok kana au fajiron. Jadi kalau sudah sholat itu ditegakkan, walaupun sewu imamnya itu baron bagus, itu wajib ditegakkan, itu wajib berdiri di belakangnya. Baron itu imamnya bagus, kana au fajiron. Walaupun imamnya buruk itu dalam arti melakukan bid'ah, mungkin bacaannya dan lain sebagainya, itu harus kita mengikuti. Tapi Islam jamaah tidak mau. Islam jamaah itu maunya yang karena kita dibilang kafir dulu, nggak sah Islamnya ya. Bagaimana kita bisa sholat di belakang imam seperti itu? Itu keyakinannya. Jangankan sholat biasa, apalagi ini Jumatan. Makanya seperti saya dulu juga gitu. Saya dinas kemana? Waduh, masjid Islam jamaah di mana? Bogor kan? Wah di sana. Keroyok-keroyok Ustaz. Sampai 30 mebok. Wah pokoknya kalau nggak masjid ini nggak diterima sholat itu. Daripada sholat itu nggak diterima, apapun saya tempuh. Berarti seperti itu. Itu yang pertama. Yang diakui adalah golongannya sendiri, yang lain kafir. Makanya seperti itu mengikuti alurnya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah infak yang memang dari zaman Nabi itu, makanya seakan-akan itu aplikasinya kita mengikuti Rasul. Yang Rasul itu belum Rasul juga ada hadisnya ya, yang dilempar ya. Jadi Pak bisa ada yang sudah kok perjuangan dilemparnya itu mengikuti itu dijadikan pembenaran. Kita mengikuti Rasul betul.
sehingga menyalahkan yang lain, begitu loh, menyalahkan yang lain. Memang ada hadisnya bahwa waktu dulu menghimpun untuk fisabilillah untuk berperang itu ada yang meminta kata benarnya seperti itu dijadikan pembenaran. Dan itu kan masalah, bukan masalah ini, bukan masalah akidah, masalah rupiah yang jauh sekali, muamalah. Boleh ada selisih, perselisihan itu boleh, ya. Tapi ini tidak. Ini kalau nggak begini salah. Nah, itu kan yang bikin penyalahan seperti itu. Insya Allah itu mungkin Ustaz tadi mau nambahin. Mungkin itu Ustaz. Ya. Mungkin cukup. Baik, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Nanti doa dan penutup majlis dari Ustaz. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.